Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, juga berpikir sistematis. Jadi gini, gua ya udahlah ya, menerima kekalahan ya jelas menerima kekalahan, tapi pasti ada hal yang harus dipelajarin gitu loh. Karena gua sih jujur bukan ini aja ya, heran bingung aja gitu loh, bahwa karena kekalahan kemarin bahkan udah ada yang bikin narasi Ten Hag out gitu. Aduh ilah. Makanya ini kan karena udah dinarasiin gitu loh sama akun-akun yang entah akun olahraga lah, entah akun sepak bola gitu ya, yang di sosial media, entah akun-akun fanbase atau yang ngaku-ngaku fanbase gitu yang udah ya narasinya juga narasi yang nggak baik sih menurut gue ya, jujur aja gue bilang, kalau gue bilang sampah mungkin ke kata kasar ya. Mereka udah ngomong yang ada yang bilang ETH out lah, ada yang bilang, aduh, siapa pemain yang TOLOL nih, dasar GBLK gitu, sampah, aduh. Lo begitu kan akun-akun yang membangun narasi sehingga para fans-fans yang mungkin belum nonton United Identity gitu ya, belum subscribe United Identity, gampang aja ngomong bilang, iya nih kalah nih, hancur nih, penalti nih, gimana bla 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 bla. Langsung semua apa ya, ya selain keluar kata-kata TOL, OL, GBLK gitu, udah deh mulai keluar deh kaum kenapa kenapi, kaum mendang mending gitu kan yang mempertanyakan decisionnya Ten Hag. Kok Lisandro jadi bek kiri? Kenapa Facundo jadi bek kanan? Kan ada Hari Amas. Lah beknya aja pas-pasan dibawa sama Ten Hag. Ya. Nanti kalau Hari Amas dipasang di bek kiri, mainnya nggak bagus, lu protes lagi. Nah tuh kau mendang mending sama kenapi itu. Terus apa namanya? Kenapa sih kok Johnny Evans yang ambil penalti? Bukannya Facundo duluan, bukannya si Onana duluan gitu ambil penalti. Kenapa Evan? Emang sih sepanjang gua nonton Evans ya dari zaman youth, gua kan komen tuh di live commentary kan di pandangan apa reaksi pandangan mata. Gue bilang bahwa Evans ambil penalti. Seumur umur gue fans Manchester United sih gue nggak pernah lihat ya bahwa, dan nggak pernah tahu ya kalau memang si Evans ini tipe penalti taker gitu. Ya gagal kan. Ya udah itu decision dari satu pelatih gitu. Ya mungkin keputusannya bahwa ya Evan lebih senior, mungkin lebih tenang. Kalau Facundo nanti muda, baru masuk, tadi baru cuma main berapa menit, 10 menit ya, 12 menit. Takutnya grogi, ya kan banyak pertimbangan-pertimbangan kayak gitu. Terus apa namanya, ya yang bilang kan yang nama Facundo pemain sayap kan lebih jago dendangnya, ya elah. Terus ada yang bilang lagi Onana, waduh lah Onana tengil banget ya, apa sih kalau kiper sama, nanti lo kasih tahu ya, lo tahu selama pertandingan kemarin Onana itu dalam 90 menit tidak melakukan save apa-apa. Dalam arti apa? Tidak ada yang mengancam gawang dia. Nggak ada seperti tahun lalu gitu. Kalau masalah penalti, adu penalti, lu kalau misalnya tahu kiper, lu kalau pernah ke sepak bola, lapangan bola deh, gawang itu kan beda 7,3 meter ya, itu lebar gitu loh. Kalau dalam adu penalti, kiper itu cuman satu strateginya, nebak kiri atau nebak kanan, udah. Akhirnya mulai ya mungkin kayak 5-10 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir lah, kiper tuh mulai memainkan mental gitu. Kalau dulu lu lihat ada video yang sengaja di tempat penaltinya dikucak-acak gitu, terus pemain lawannya dideketin. Ya emang itu caranya. Lu ngomong gini nyalain Onana karena nggak berhasil aja. Kalau berhasil menang adu penalti, lu juga pasti akan muji-muji gitu loh. Nah, logis sistematisnya di situ. Dan itu wajar aja, ada kiper yang melakukan, tenang dong kayak dia, mungkin dia nggak mau begitu, dia percaya aja buat penembak-penembak. Nah cuman mungkin Onana salah satu strategi, ya nggak apa-apa gitu loh. Lu ngomong gini kan karena contoh nih ya, Emilio Martinez, si Dibu. Lu kan puji-puji karena dia berhasil melakukan itu. Dan dia semakin percaya diri dan semakin makin kesini para penendang-penendang penalti itu jadi makin drop gitu kalau ngeliat Emiliano Martinez kan. Nah, dia kan seneng tuh ganggu-gangguin gitu. Ya ini strategi yang biasa aja, bukan berarti apa sih selama kipernya Onana mah nggak bakal. Berarti lu nggak nonton pertandingannya gitu. Lu cuma tahu hasilnya kalah adu penalti, atau lu cuma lihat highlight adu penalti. Ih si Onana begini gayanya.
Coba di logis sistematisin otaknya. Jadi kalau mau ngelihat secara statistik ya, pada saat babak pertama sebenarnya MU itu menguasai possession 61% loh. 61%. Gue udah sempat bahas di akhir pertandingan. Cuman pas pada saat babak kedua si Guardiola lebih memilih untuk oke, kita ambil kendali. Akhirnya possession akhir 55-45. Dan si Manchester City memberikan 9 tembakan yang gue kemarin gue kasih tau juga. Bener-bener jauh banget mending dibandingin kita dulu ya. Kita bisa tuh di atas tuh 15. Biasanya tuh kita nerima 15 tembakan lah, 15 shot. Dan shot on goalnya City tuh hanya 1 gitu loh. Ya, MU 2 gitu. Nah, ini yang gue bilang salah satu ya hal penting yang mesti lo lihat pas saat pertandingan. Jadi ini ada beberapa poin sih, ya mungkin 4 atau 5 lah. Yang gue kumpulin juga, gue coba analisa kemarin, hari Minggu gue tonton lagi gitu ya pertandingannya. Gue coba sadur dari beberapa sumber gitu ya. Si Andy Mitten juga ngomong, banyak lah beberapa sumber-sumber komentator gitu yang mengatakan hal-hal pentingnya nih, satunya yang pertama ya, mengenai Amad Diallo. Nah, gue ngelihat progres satu nih Amad Diallo ini bagus ya. Decision dia nggak harus selalu memaksakan untuk cutbacks ya, mau cutback sampai ke atas gitu ya, dribbling. Dia tahu kapan untuk oper, dia tahu kapan untuk masuk, dia tahu kapan bagaimana menghadapi strategi dalam 2 lawan 2 itu maksudnya dia dengan back plus dengan back MU gitu, plus dengan sayapnya City sama back City. Nah itu 2 lawan 2-nya itu dia udah mulai oke dalam mencari posisi. Nah jadi menurut gua sih ini satu poin penting yang dimana pasti kayaknya Amad Diallo akan terus menjadi starter. Yang jadi pertanyaan kan adalah kemarin kan dia gantiin si Garnacho ya. Nah Anthony gimana kabarnya? Apakah Anthony akan akan tersingkirkan ya nggak tahu juga. Tapi yang pasti progres Amad Diallo dalam urusan timing, dalam urusan decisionnya menurut gue tuh bagus. Ya mungkin dia stamina ya, yang mungkin agak yang karena masih muda, staminanya dia mungkin harus ditingkatkan lagi. Kayaknya dia babak kedua kalau udah menit ke 70 udah capek tuh. Jadi makanya kalau bisa di awal-awal melewati dia gitu kita udah bisa nyetak gol. Itu yang catatan pertama. Terus catatan kedua center back. Jadi center back ini memang benar-benar posisi yang penting. Dimana kemarin memang ya namanya juga urgent, terpaksa Licha dipasang jadi back kiri dan nggak jalan gitu loh, nggak jalan dan makanya langsung digercepin gitu ya Matthijs de Ligt karena dengan membangun serangan dari center back yang benar-benar fluid, lancar, build up itu jadi bagus. Onana kemarin itu banyak bingungnya karena center backnya ya karena si Licha jadi back kiri yang posisinya agak berantakan gitu ya. Jadi ada beberapa pemain yang gak comfort di wilayahnya dia gitu loh. Bingung. Kadang-kadang si Licha jadi masuk ke dalam banget. Terus si Harry Maguire justru ke kanan banget. Nah itu yang membuat jadi Onana agak bingung. Nah makanya dengan adanya Mazraoui, dengan adanya De Ligt, gue rasa ini akan menjadi satu perubahan sih ya. Ini catatan. Tapi ya at least build up game plan membangunnya serangan itu udah oke. Kemarin permasalahan center back yang berantakan lah posisinya. Itu yang menjadi catatan dan gue rasa kedepannya pasti akan diperbaikin. Dan itu kan membuat Onana ya frustasi juga. Kadang-kadang begitu mentok ya udah umpan ke depan. Itu kan yang sebenarnya cara-cara musim lalu kan. Nah terus yang ketiga itu adalah build up-nya jujur yang dari kemarin itu masih masih belum terbiasa mungkin karena posisi sih ya. Tapi kalau secara game plan itu udah bagus. Cuman permasalahan itu adalah ya kemarin kita itu pakai 2 back tengah yang umur 31 sama 36 ya. DM-nya umur 32. Jadi speednya kurang. Jadi sebenarnya game plan-nya kemarin tuh udah bagus.
terbukti udah jalan, tapi karena di 3 pemain intinya yang membangun serangan ini bapak-bapak di atas umur 30, nah ini yang gue bilang kemarin itu jadi terhambat gitu loh. Nggak cepet gitu, jadi udah keburu kebaca lawan udah keburu nutupin, jadi nggak cepet. Makanya kalau misalnya nanti Lisandro Martinez itu umurnya masih 25, Matthijs de Ligt itu umurnya masih 24-25 ya. Terus bisa jadi kita ambil DM yang masih muda. Ya kayak contoh mungkin Amrabat kan masih 27. Ugarte masih 24. Si Berge masih 26. Yang pasti masih lebih fit gitu loh. Nah ini pasti akan ada perubahan nanti ke depannya. Tapi gameplaynya udah bener. Ini masalah orangnya doang nih kemarin nih. Ya, bapak-bapak umur 30 tahun. Ya. Terus set pieces. Nah ini urusan Andreas Johnson pelatih udah kelihatan ya. Kalau lo lihat kemarin kita agak kebobolan dari set pieces ya, tapi beberapa set pieces attacking kita hampir membuahkan hasil ya. Gue jujur hampir membuahkan hasil. Yang pas gitu ya, McTominay itu ya, yang pertama tuh yang McTominay kakinya malah kiri ya begitulah McTominay ya. Jadi pada saat menyerang, kalau lo lihat tendangan sudut menyerang, strateginya Andreas Johnson itu dia banyakin orang di box ya. Kalau lo main FIFA atau FM gitu, 6 yard box namanya tuh ya, daerah box keeper tuh banyak orang tuh biasanya tuh. Dan bola ke arah situ dan pemainnya agak berat. Kalau misalnya di sisi kanannya pertahanan berarti bergeraknya banyak ke kanan gitu. Mungkin kalau di sisi kiri akan bergerak ke kiri. Cuman pasti banyak orang di box, 6 yard boxnya itu yang attacking pertama. Terus yang attacking kedua adalah set piecesnya itu dari tendangan sudut banyak kombinasi, banyak kombinasi. Jadi nggak harus begitu lo nerima bola pertama dari tendangan sudut, nggak harus langsung lo arahin ke gawang, tapi ya bisa jadi lo lob dulu ke makin deket ke gawang, tiap gawang. Cuman kemarin dia penjelasan akhirnya aja gitu, McTominay gitu yang salah gitu. Itu yang gue bilang. Sebenarnya udah kebaca nih game plan set piecesnya. Semoga nanti kedepannya akan lebih bagus lagi ya. Akan lebih diasah lagi insting-instingnya ya. Itu dia kalau gue bilang. Kalau mungkin Zirze, Højlund sudah dapat tuh bola-bola yang kayak gitu-gitu tuh. Atau mungkin bisa striker baru gitu ya. Terus yang kelima atau lagi set pieces defending. Nah, tadi kan attacking ya, dalam bertahan. Kalau lo lihat tendangannya bertahan, begitu mereka menyapu bola liar jatuh ke pihak lawan, gak ada lagi yang nunggu gitu. Lo kalau lihat langsung tuh pas 4-5 orang tuh langsung press ke pemain lawan yang megang bola saat itu. Kalau tendangan sudutnya berhasil dihalau ya, terus jatuh ke kaki lawan, langsung mereka press. Tujuannya apa? Supaya lawan bikin pressing lawan bingung kan, minimal mereka umpan lambung. Jadi tidak ada lagi yang stay dulu kan, zaman dulu diem aja semua. Akhirnya bolanya kemana nggak bisa dibaca, dari blind side muncul pemain gol. Nah itu yang menurut gue defendingnya juga udah jauh mending, lebih baik. Nah terus catatannya apa? Ya pasti adalah penyelesaian akhir ya. Itu bener-bener sebenarnya babak pertama kita bisa unggul gitu ya. Ya sekali lagi Rashford gitu ya, 2 kali kesempatan. Yang pertama di babak pertama gitu ya, tendangannya melebar gitu ya, penyelesaian akhir. Dan kedua udah 1-on-1 sama kiper. Ini Nistelrooy ini gak usah kalau ada sepatu disambit Rashford kali palanya pakai sepatu gitu loh. Jadi ini yang gue lihat juga harus dibenahin ya mengenai striker. Apa kita akan beli lagi? Apakah akan terus dengan yang saat ini dilasah? Ya itu dia. Itu yang mesti kita lihat. Jadi begitu, kalau lo ngelihat pertandingan, lo lihat, nonton, jangan cuma asal langsung TOL, GBLK, BEGO gitu. Ya, fanbase akun-akun yang mendingan lo suruh mereka nonton United Identity dulu deh. Gitu loh. Ya, jadi lo lihat pertandingannya. Oh enggak, sebenarnya gameplaynya tuh udah jelas kelihatan kok. Jangan cuma ngeliat hasil, statistik, live score, terus lo ngoceh gitu loh. Nonton pertandingannya. Gue udah bilang kan, beberapa game plan tuh udah kelihatan pada saat pressing 4-2-4 ya. Nah, ini lihat nih. 1 4-2-4 yang kemarin itu
udah jelas kelihatan dan itu pasti akan dilakukan terus pertandingan. Itu strategi yang akan dilakukan. Dan mereka tidak melakukan low block lagi MU, melainkan mid block. Jadi mid block ini tengah-tengah. Ya, gue udah bilang kan si DM-nya 5 maju ke depan, 4-2-4 yang dimana si Bruno biasanya, kemarin karena Bruno ya, atau salah satu orang lah striker yang cepet, yang nge-press sampai press terus di belakang sampai dibawa bola tuh ke kiper. Akhirnya kiper ujung-ujungnya apa? Long ball. Nah begitu, itu lo baca gitu, itu lo lihat gitu lo. Jadi jangan langsung lihat hasil, nggak bisa nyetak. Lu lihat dong pressingnya, strategi gameplaynya udah ada gitu loh ya. Jadi dengan 5 hal ini gue rasa pasti akan ada evaluasi. Semoga dengan pemain-pemain yang baru dan akan ada pemain baru lagi akan membuat strateginya ini akan semakin tajam. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya Fans United. Yang ingat, selalu berpikir logis, selalu berpikir sistematis. Jangan langsung asal cuman LOL-in lawan gitu. Pemain gitu ya. Sampai jumpa.